Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini sa'idun. Jalana minas sa'ada, itu begitu maknanya. Dan juga semoga di akhirat Allah jadikan kita orang-orang yang jauh lebih beruntung. Karena apalah arti kita di dunia ini dapat keberuntungan dalam banyak hal, kemudahan dalam banyak hal, terutama hal-hal yang diinginkan kebanyakan orang, yaitu kemudahan finansial. Tetapi nanti di akhirat kita malah finannya hilang, kebagian sialnya. Waliyadzubillah. Karena keberuntungan yang sejati itu adalah sa'idun fid dunya, kalaupun itu tidak ada, minimal sa'idun fi ma ba'daha. Di akhirat Allah bangkitkan kita sekelompok dengan orang-orang yang min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Di bagian ini saya akan membuat tanggapan kepada tulisan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ketika mengukuhkan ide dasarnya atau hujah atau argumentasi pokoknya, yaitu bahwasanya meragukan adanya Ba'alawi, meragukan adanya mereka sebagai keturunan Ahmad Al-Muhajir. Di bagian ini disorot tentang fakta apa benar bahwasanya Ahmad Al-Muhajir itu hijrah ke Hadramaut. Karena salah satu dari orang yang berargumentasi itu mengangkat fakta atau mengangkat kebenaran versi mereka bahwa Ahmad Al-Muhajir itu dimakamkan di Hadramaut, maka itu yang ditanggapi bahkan dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin. Ketika membantah hal ini, yang pertama kali dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah membaca kitab Al-Quburiyah fil Yaman. Kitab yang isi tentang reportase atau penjelasan-penjelasan tentang kuburan-kuburan di Yaman. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Muallim. Nah, di sini secara tegas mengatakan bahwasanya bukan meniadakan, tapi mengatakan bahwasanya, perhatikan ya, lam yasbut fi tarikhil Yaman wujudu qabrin mu'azzamin alaihi masyhadun aw masjidun qablal aqdi tsani minal qarnil khamis illa ma dzakara atau illa ma dzukira mimma yusamma masjid asy-syahidaini bison'ah alladzi qila annahu ala qabrai Qasamin wa Abdurrahman, atau Qasam ya. Mungkin itu bukan nama Arab ya. Berarti bukan Qasamin, Qasama ya, wallahu alam. Ibnai Ubaidillah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sebelum abad ke-450, Al-Aqdus Tsani itu semester kedua ya. Kalau 100 dibagi 2 berarti 50 kedua, berarti 50 ke atas. Di abad kelima berarti 400. Sebelum tahun 450 tidak ada orang mengenal di Yaman itu ada kuburan yang spesial. Perhatikan, kuburan yang spesial, yang mu'azzam, yang dihormati, yang dikenal, selain hanya ada 2 kuburan, yaitu kuburannya Qasam dan juga kuburannya Abdurrahman, di mana keduanya ini adalah putra dari Abbas yang terbunuh. Perhatikan, di sini hanya mengatakan bahwa tidak ada kuburan yang dikenal. Artinya yang terkenal lah, kuburan keramat lah kalau bahasa kita. Bukan mengatakan tidak ada kuburannya Ahmad. Karena kalau misalnya kuburannya Ahmad bukan kuburan yang dikenal, berarti bukan termasuk yang dinafikan. Itu kita cerdas memahami narasi. Misalnya kuburannya Ahmad ini kuburan orang biasa saja yang tidak dikenal, berarti bukan termasuk kepada kuburan yang dinafikan oleh pengarang kitab Al-Quburiyah fil Yaman ini. Kenapa? Karena kata beliau tidak ada dikenal kuburan selain kuburan 2 orang itu. Artinya apa? Tidak ada dikenal itu bukan tidak ada kuburan ya. Kuburan yang terkenal sebelum abad 450 atau tahun 450 itu hanya 2 saja. Berarti tidak termasuk kuburannya Ahmad, tidak termasuk kuburannya Ubaidillah, putranya ya. Nah, itu yang pertama. Lalu ini dipertegas lagi kemudian dengan mengambil kitabnya Al-Janadi. Al-Janadi yang menjelaskan kuburan yang terkenal di Yaman juga tidak menyebut ada kuburannya Ahmad Al-Muhajir. Bahkan Al-Janadi ini sudah jauh ke bawah ya.
Berarti sebelumnya di masanya hidupnya Al-Janadi ini sudah ada kuburannya Kholiq Qosam, sudah ada kuburannya Faqih Al-Muqaddam, sudah ada kuburannya ulama-ulama Ba'alawi ini yang kalau kita baca di kitab-kitabnya ulama Ba'alawi dan mungkin kitab yang lain, ini adalah tokoh-tokoh besar ya. Bahkan pembawa thariqah. Tetapi kata Al-Janadi ya, ketika masanya beliau hidup itu yang disebutkan adalah ada kubrutif lain yang tadi itu ya, yang 2 orang itu ya. Lagi-lagi Al-Janadi tidak menyebut bahwa ada kuburan orang-orang dari Ba'alawi ini. Mulai dari Ahmadnya, mulai dari putranya, Ubaidillah, terus Alwi, terus sampai kepada yang populer pun ya. Yang hidup di abad ke-6, Faqih Muqaddam itu ternyata Al-Janadi tidak merekam itu. Ketika Al-Janadi tidak merekam itu, di sini bahasanya Al-Janadi tidak sama dengan bahasa yang pertama. Yang mengatakan tidak ada kuburan yang diagungkan atau kuburan yang banyak dikunjungi orang kecuali setelah tahun 450. Enggak begitu bahasa Al-Janadi ya. Bahasa Al-Janadi saya bacakan wa kubru tiflaini masyhurun bi sun'a'ah fi masjidin yu'rafu bi masjidi asy-syahidaini yuzaru wa yustanjahu minallahi ya. Ya. Fihi al-hajat ya. Dan makam 2 anak masyhur ya itu tadi ya, Qosam dan Abdurrahman ya, disebut masjid yang dikenal dengan nama Masjid Asy-Syahidain ya. Diziarahi dan dimintahi kepada Allah. Artinya banyak orang yang datang dan berdoa di situ untuk mendapatkan untuk minta pertolongan kepada Allah. Ini dalam kitab As-Suluk ya. Kemudian Al-Janadi juga membaca wa kubruhu hunalika huwa masjidun jami ya, masjidul jami lahu manaratun yuzaru wa yutabarraku bihi. Dakhaltu fil muharrami awwala sanati 60 wa 90 wa 600 ya. Jadi bahkan Al-Janadi ini menceritakan tentang kuburan di sana, ada kuburan yang sering dikunjungi ya. Sering orang bertabaruk di sana dan bahkan Al-Janadi juga pernah datang, yaitu tentang kuburan 2 orang itu. Oleh Ki Haji Madudin ini dianggap bahwasannya memang di masa Al-Janadi juga belum ada kuburan yang dikenal. Artinya belum ada kuburan yang masyhur ya, yang dikenal sebagai tempat orang berziarah, tempat orang berdoa dan sebagainya. Nah, bahasanya Al-Janadi ini tidak bisa dianggap menganulir adanya pemakaman Ahmad Al-Muhajir di Hadramaut. Kenapa? Karena Al-Janadi hanya bercerita di sana ada kuburan yang terkenal, dikunjungi banyak orang. Bisa jadi masa itu memang kuburannya Ahmad Al-Muhajir belum banyak dikunjungi orang, atau masih dianggap sebagai kuburan orang biasa saja, bukan kuburan orang yang terkenal. Kalau bicara Al-Janadi itu, ini mungkin banyak orang tidak tahu. Ketika menyebut tentang Ba'alawi, Al-Janadi itu menyebut nama satu orang, yaitu Ali, ya, Abul Hasan Ali, karena ini adalah muhaddis, di mana pangkal nasabnya adalah Ibnu Jadid. Mentok di situ. Ketika bicara Ibnu Jadid, lalu Al-Janadi ini mengatakan bahwa Ibnu Jadid ini berasal dari Syaraf ya, Al-Ashraf, yaitu keturunan Rasulullah yang dikenal yu'rafuna bi Ali Ba'alawi. Jadi kalau mau pakai Al-Janadi justru membenarkan bahwa Ba'alawi itu Sada atau Ashraf. Karena Ba'alawi yang mengatakan yu'rafuna bi Ali Ba'alawi. Jadi Jadid ini ya, Jadid min asrafi Hadramaut yu'rafuna bi Ali Ba'alawi. Walaupun dikomentari juga oleh seorang Habib bahwa itu adalah Al-Janadi ini bukan Al-Janadi ini menyeberangkan. Seharusnya bukan Ba'alawi kalau Jadid, tapi Bajadid. Kenapa? Karena Alwi itu saudaranya Jadid. Alwi, Jadid, Basri ini saudaraan. Tetapi mungkin yang lebih populer adalah Ali Ba'alawi, maka Jadid pun ini dianggap, atau Ibnu Jadid ini, anaknya Jadid ini dinisbatkan kepada saudaranya, kepada pamannya, yaitu Ba'alawi. Jadi kalau Al-Janadi, walaupun mengatakan saya tidak tahu ada kuburannya Ahmad Al-Muhajir, tidak ada kuburannya Faqih Al-Muqaddam, atau tidak ada kuburannya orang-orang Ba'alawi di situ, tapi Al-Janadi mengatakan ada kitabnya Al-Janadi As-Suluk itu. Kita kalau baca kitab jangan diambil yang kita cocok aja. Yang kita tidak cocok kita anggap bukan, enggak. Bahkan walaupun Kiai Imad ini berpolemik Abdullahnya bukan, tapi jelas Al-Janadi itu mengatakan yu'rafuna bi Ali Ba'alawi minal asyraf. Jelas kan? Al-Janadi itu mengatakan di Yaman itu dikenal ada Ashraf Ba'alawi ya. Ya siapa lagi? Ya. Kata Kimat itu Ba'alawi lain ya, wallahu alam. Kalau masih ngotot Ba'alawi yang lain ya wallahu alam ya. Yang jelas ada gitu ya. Ada. Jadi kita harus paham apa yang disampaikan oleh Kimat ini hanyalah mengatakan bahwasanya sebelum abad kelima, setengah abad kelima ke belakang itu belum dikenal ya. Ada kuburan yang keramat lah bahasanya. Tetapi bukan berarti tidak ada kuburannya Ahmad toh.
Ya kalau misalnya kuburannya Ahmad bukan kuburan yang keramat, nah, berarti kan tidak termasuk kepada yang tidak ada yang tidak masuk kepada yang dinafikan itu. Walaupun di bagian akhir ya juga agak menggelitik juga hujannya Kiai Imad ini ketika dia bilang bahwa penemuan kuburannya Ahmad itu ya bahasanya itu dari mistis lah bahasanya, ada cahaya di satu tempat lalu diketahui itu kuburannya Ahmad Al-Muhajir. Kalau begitu berarti pembuktiannya masih kurang. Kalau dianggap kuburan Ahmad itu bukan di Hadramaut hanya karena membaca kitab. Satu kitab atau dua kitab lalu bilang bahwa kuburan Ahmad bukan di Hadramaut ya. Kenapa? Karena yang dibicarakan itu adalah ketika ulama merekam tentang kuburan yang mu'adzam ya. Artinya yang kuburan tokoh lah bahasanya ya. Kalau misalnya Ahmad bukan tokoh, kan bisa jadi seperti itu. Kan nggak mesti syarif itu tokoh. Banyak syarif yang juga bukan tokoh, kan begitu ya. Allahumma dina ada sabil. Ini saya ulas biar kamu itu paham di mana satu hujah itu apa letak dasarnya ya. Yang jelas kalau misalnya ditarik ke dalam bahasa yang bisa kita pahami bersama, mungkin ini adalah Keimat itu ingin memverifikasi sebuah berita kan begitu. Jadi beritanya Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Hadramaut. Dia verifikasi dari kitab siapa yang menceritakan itu. Lalu verifikasi yang kedua sudah fit lah bahasanya ya, sudah di lapangan, dicek ya walaupun bukan turun juga. Mentelaah lapangan dari versi reportasi kitab juga bagaimana tentang adanya kuburannya Ahmad Al-Muhajir. Tapi kalau mentelaah adanya kuburan Ahmad Al-Muhajir dari membaca kitab kuburan yang terkenal, ya gampang dibantahnya. Ahmad Al-Muhajir bukan tokoh terkenal, sehingga jangan ditelaah dari kuburan orang yang terkenal. Kamu mau misalnya kamu mau mentelaah ikan tongkol, ya hanya ikan tongkol saja. Kalau misalnya ini bukan ikan tongkol, terus kamu bilang di sini belum ada ikan tongkol sebelum abad ini, ya memang bukan ikan tongkol. Apakah berarti lalu ini tidak ada? Ini gampang-gampangannya begitu ya. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.